sekarang tanggal 26 Juni 2024 jam 17:13 waktu Indonesia Barat. Aku mau langsung disclaimer aja ya. Meskipun ini teman tidurmu, tapi kayaknya episode kali ini aku nggak akan bisa bikin kalian tertidur karena di video kali ini aku bakal banyak emosinya gitu ya. Yaping, bakal banyak ngomel-ngomelnya, bakal banyak nyentaknya. Jadi kalau misalnya kalian misalnya mau tidur gitu, terus kalian nggak suka ngedengerin orang ngomel-ngomel atau ya nyentak-nyentak gitu ya, kalian bisa skip aja video ini. Terus karena akunya lagi bete ya, lagi jadi aku pakai ini aja ya, merah-merah tuh matanya membara sekali ya, seperti jiwa saya. Tapi aku coba untuk tahan gitu ya, biar nggak blunder juga ke depannya, biar nggak banyak yang terlalu oversharing. Jadi aku juga bakal mencoba untuk mengkondisikannya ya, tetap menyampaikan apa yang aku rasakan, tapi aku juga mencoba untuk menahan diri dari keburukan. Sebenarnya apa yang mau aku omongin kali ini tuh udah udah numpuk banget gitu loh, udah sesuatu hal yang udah akumulasi gitu, udah rangkuman, enggak sih, belum rangkuman sih, cuman udah hasil dari tumpukan apa yang aku kesalkan beberapa hari kemarin gitu. Jadi sebenarnya ini tuh dari kapan ya, sekitar pokoknya beberapa hari yang lalu lah gitu. Dan ya emang kebetulan juga akunya juga lagi PMS gitu ya, jadi mungkin lebih sensitif gitu. Lebih mudah tersulut emosinya. Cuman ya kadang bisa ditahan, kadang enggak sih. Bahkan kemarin tuh aku sampai sempet nangis gitu karena akunya udah nggak bisa nahan lagi gitu loh. Sebenarnya gimana ya, kalian tahu nggak sih tipikal yang nggak bisa marah gitu? Nah, aku tuh nggak bisa marah. Jadi kalaupun mau marah tuh mentok-mentoknya gitu ya kenangis aja gitu, karena ya aku tahu aku nggak berdaya akan hal itu gitu, bukan sesuatu hal yang bisa aku rubah. Ya kalau misalnya aku marah akan sebuah keadaan yang bisa aku rubah, ya ngapain marah gitu kan? Ya udah tinggal dijelasin aja. Lu tuh gini anjir gitu kan ya, kayak ya gitulah. Nah, tapi kadang-kadang gitu ada beberapa momen gitu ya, beberapa keadaan dimana kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain kan. Kita tuh nggak bisa mengutuk keadaan gitu loh. Kita tuh nggak bisa mengubah sesuatu hal tersebut tuh kayak emang udah terjadi kayak gitu dan lo harus menjalaninya gitu loh. Kayak misalnya ya banyak lah sesuatu hal yang nggak bisa kita kontrol gitu, tapi kita harus menjalaninya dan kita harus bertanggung jawab atas hal itu. Kan bete banget ya. Tapi ya udah, kita juga nggak bisa BTW ya, ini kayak aku nggak tahu deh, ini kayaknya sensornya agak pik ke atas mulu nih, pik Olimpik, jadi aku agak kecilin dikit ya, maaf nih kalau misalnya agak pik gitu terus ada yang hilang, maaf ya. Ini mikrofonnya deket banget soalnya. Ntar aku coba jauh ini. Tes. Nah, tadi sampai mana? Oh iya, ya pokoknya gitu kan, kayak ada sesuatu hal yang gak bisa kita kontrol,
terjadi tapi tetap terjadi sama kita, dan ya kita nggak bisa berbuat apa-apa atas hal itu gitu loh. Kan ya kalian pasti bete lah, mau marah ke siapa, toh itu bukan salah siapa-siapa juga, itu emang terjadi begitu adanya, dan mungkin itu adalah kesalahan dari kalian di masa lalu gitu loh. Ada yang kayak gitu, tapi ya ada juga yang bisa dirubah emang. Ya kemarin-kemarin tuh sesuatu hal yang sebenarnya bisa dirubah, tapi aku nggak cukup berani untuk mengubah hal itu gitu loh. Karena aku tahu posisi aku siapa. Aku tahu kalau aku melakukan sesuatu hal itu gitu ya, melakukan atau mengatakan sesuatu hal itu, ya itu nggak akan baik juga gitu buat aku. Dan itu kan jadinya ngebuat kalian powerless kan. Kayak anjir, sumpah kayak cok, gue nggak bisa apa-apa ini bro. Kayak kalian tuh ngerasa bahwa asu. Kalian tuh nggak bisa keluar dari kondisi itu gitu loh. Kondisi yang udah jelas sebenarnya nggak nyaman buat kalian. Terus kalian tahu itu salah, tapi kalian juga nggak bisa berbuat apa-apa untuk hal itu, untuk merubahnya. Meskipun kalian tahu niat kalian itu baik gitu ya. Ya kalau misalnya kita nggak terdampak gitu ya, kayak nggak terdampak secara langsung gitu, kayak ya udah gitu. Misalnya ada orang berperilaku buruk, terus ya udah kita nggak bisa ngasih tahu juga, tapi kita nggak kena dampaknya nih karena orangnya jauh misalnya, ya mungkin masih bisa disabar-sabar kali ya. Ya udah aja gitu. Tapi kalau misalnya langsung kena dampaknya gimana? Misalnya kayak ya dalam bentuk apapun lah. Dan apa yang terjadi kemarin tuh ya, aku tuh kayak kenapa ya? Aku tuh kesel banget gitu, kayak ya intinya aku tuh ingin mengatakan gitu bahwa lu tuh kalau misalnya nggak berkontribusi banyak gitu ya, kontribusi lu tuh nggak banyak anjir di hidup gua. Ya udah minimal biarin aja lah, biarin aja gue bersenang-senang gitu, biarin aja gue bahagia dengan apa yang gue punya yang lu nggak bisa kasih gitu loh. Ini ini just in case gitu ya, kalau orangnya nonton, ini nggak terjadi ke satu orang aja kok, ke beberapa orang yang ya anjir lah. Aduh, kayak orang-orang yang apa ya istilahnya, yang kayak apa ya itu disebutnya, so ngatur gitu kah? So ngatur kah istilahnya? Ya mungkin gue juga paham gitu ya, beberapa orang tuh mau menjaga kita dari apa ya, sesuatu hal yang buruk gitu ya. Kayak ya gue peduli nih, makanya nggak gini, makanya lu jangan gini misalnya. Ya tapi pertanyaannya, lu bisa nggak nge-provide keamanan yang sama yang gue harapkan gitu loh. Ini kalian jangan spekulasi sesuatu hal gitu ya. Terserah sih kalian mau spekulasi apapun juga, nggak akan aku benarkan, nggak akan aku salahkan. Cuman kayak kondisi yang kayak gini tuh kayak ibaratkan, kenapa lu tuh melarang atau ya melarang atau menghancurkan kebahagiaan seseorang yang lu pun sebenarnya nggak bisa ngasih itu gitu loh. Ya udah kalau misalnya ada rezekinya gitu ya, terus gue nya mau ngapain gitu misalnya, ya udah biarin aja gitu loh. Kalau misalnya nggak diizinin gitu ya,
Ya terus apa lu bisa gitu ngasih kebahagiaan yang gue sendiri sebenarnya bisa nge-provide diri gue sendiri dengan hal itu gitu. Ngerti gak sih guys? Kayak nih ibaratkan nih ya, kalau misalnya orang tuh dikasih, anak kecil nih ya, dikasih permen gitu. Terus udah gitu orang tuanya ngelarang, "Ih, jangan makan permen." Tapi orang tuanya juga nggak bisa ngasih sesuatu hal yang baik gitu loh. Ya udah, iya permen gak baik buat kesehatan, ngerusak gigi dan lain-lain. Terus apa orang tuanya ngasih apa? Orang tuanya ngasih sesuatu yang sehat nggak? Makanan yang sehat nggak? Buah-buahan gitu misalnya, apa gitu kayak melon yang manis. Aku kayaknya akhir-akhir ini habis minum jus melon guys. Enak banget sumpil. Maksudnya kayak ya itu tuh terjadi di beberapa hal kan sebenarnya, bukan cuma dalam aspek ya keluarga. Itu tuh terjadi dalam banyak hal yang orang tuh ngerasa gitu ya. Orang tuh ngerasa apa ya, gimana sih itu disebutnya apa sih? Lupa gue istilahnya. Cuman ya melarang sesuatu hal tapi tidak memberikan solusi atau alternatif yang lain agar supaya orang tersebut itu bisa safety net, apa ya, kayak gimana ya gue jelasinnya ya, kayak gini loh, kayak kalau misalnya orang tua gitu ya kan ngelarang tadi perumpamaan yang permen ya, terus dia sendiri nggak bisa ngasih sesuatu yang sehat sama anaknya, itu tuh hanya akan membuat anaknya itu diam-diam makan permen gitu loh. Ya udah, diam-diam makan permen aja, toh nggak dikasih solusinya juga kan, nggak dikasih alternatifnya juga. Tapi kalau misalnya dikasih alternatif yang lebih baik gitu ya, kayak iya nih, jangan makan permen gitu, nanti giginya sakit, ini makan buah aja, kan win-win solution ya. Kayak oh iya, buah-buahan tuh lebih enak daripada permen. Terus kayak kayak apa sih, gak jelas banget sumpah. Kayak ya udahlah, mungkin orang tuanya belum bisa memberikan memberikan buah-buahan gitu ya kepada anaknya gitu. Tapi kan ya bukan berarti ngelarang juga nggak sih? Kayak anak lu nggak bahagia, cowok. Anak lu nggak bahagia. Anak lu tuh gak bahagia dengan apa yang lu kasih, karena lu gak bisa ngasih gitu loh. Tapi udah gitu ketika dia dibahagiakan gitu ya dengan tetangganya gitu misalnya, lu marah. Ya kata gua mah ya kata gua mah ya, selaku orang tua, kalau misalnya emang belum sanggup gitu ya, belum bisa jadi orang tua yang baik, jangan dipaksain. Jangan apa ya, jangan ya gitulah. Tapi sekali lagi ya guys ya, perumpamaan ini tuh hanya perumpamaan kok. Jadi ya hal ini tuh sebenarnya sering terjadi di beberapa hal sih. Kayak ya apa tuh namanya, dalam pekerjaan gitu kan, atasan bawahan, atasan yang gak mampu buat ngegaji banyak gitu, ngegaji hal yang lebih gitu, tapi banyak nuntut, banyak ngelarang. Ya itu terjadi di banyak hal sih guys. Mungkin dalam hubungan juga gitu ya, mungkin dalam hubungan ya keluarga, antara anak dan orang tua, antara kakak dan adik gitu. Pokoknya kalian paham lah, maksudnya kayak yang yang di hubungan vertikal gitu loh. Ya walaupun mungkin banyak ya ada benernya juga sih ngelarang kayak gitu. Kadang-kadang juga ya kita kan
Ya kalau misalnya itu larangan yang baik juga ya tetap harus kita dengarkan gitu, kita pertimbangkan. Iya sih. Cuman ya ya nggak tahu sih guys, mungkin aku emang lagi sensitif aja. Cuman jadinya kayak apa sih cok, kayak eh ya gitulah. Apa yang terjadi sama aku ya terserah kalian lah mau spekulasinya gimana. Aku nggak bisa membenarkan dan nggak bisa menyalahkan juga. Iya, apapun yang kalian pikirkan, iya bener, ya nggak bener, iyalah, iya ada, iyain aja. Terus ya selain itu gitu ya, apa ya, sebenarnya aku tuh banyak gitu loh yang aku keselin tuh. Cuman ya biasanya tuh kalau misalnya ditumpuk-tumpuk kayak gini tuh udah lupa. Oh ini guys, masalah tegaan. Sebenarnya masalah tegaan tuh bukan yaping sih, bukan masalah bukan akunya lagi kesel, cuman gak tahu sih ya. Cuman kayak kadang-kadang nih ya, kalau misalnya aku lagi kesel kayak gini tuh kayak hah gitu loh. Kayak aduh kenapa ya? Ini sesuatu hal yang buruk sih guys sebenarnya. Kayak pertimbangan aku buat graduate gitu kan. Kayak kalau misalnya sesuatu hal itu terlalu membuat aku kesal gitu ya, nggak tahu sih, aku impulsifnya tuh kayak gitu kadang-kadang kayak udahlah, mending gue tinggalin aja gitu semua hal ini gitu, semua ini gue tinggalin aja anjir. Kayak ya meskipun banyak yang telah gue keluarkan gitu ya, kan itu juga terjadi pada beberapa hal yang terjadi dalam hidup gue gitu ya, seperti mantan. Mau berapa lama pun atau berapa banyak yang udah dikeluarin, diinvestasikan, anjay investasi maksudnya ya, sesayang-sayangnya gue gitu ya. Tapi kalau lama-lama makin sini gitu ya, wah muak, sumpah muak, muak. Gak tahu sih guys, cuman tapi aku juga nggak nyesel sih, kayak ya apa ya, nggak tahu lah guys. Aku kemarin tuh ya, waktu aku graduate tuh ya sebagai seorang VTuber tuh ya kan kayak gitu kondisinya, kayak aku tuh muak gitu, kayak udah banyak hal yang aku modalin ke sini gitu ya, tapi ya, kalau aku muak aja gitu, kayak anjir lah sumpah gitu. Kayak hah. Terus ya akhirnya balik lagi sih emang gitu, cuman kan kayak ada momen itunya dulu gitu, ada momen menghancurkan, destruktif menghancurkan hal itu dulu gitu. Sama halnya ke hubungan, sama halnya kayak ke sesuatu hal yang gue punya. Ya tapi aku nggak ngelempar-lempar barang kok guys, sumpil. Cuman ya jadinya paling bersih-bersih aja sih, kayak gue bakar anjay, kayak apa dah ini nggak penting ya. Ketika gue marah sih gue ngeliatnya jadi nggak penting. Udahlah bakar aja lah anjir sumpah. Ya harusnya nggak gitu sih, harusnya bisa lebih tenang gitu ya, karena siapa tahu di kemudian hari dibutuhkan gitu ya beberapa barangnya, atau ya beberapa lainnya, atau mungkin menyesal gitu. Tapi gak tahu sih, aku juga masih belajar. Kayak aku tuh mikirnya tuh kayak
kenapa juga gitu, kenapa kita harus menyimpan sesuatu hal yang tidak lain dan tidak bukan tuh nggak ada fungsinya buat kita, tapi menuhin tempat gitu loh. Kayak itu kan itu apa ya, itu tuh bukan sesuatu hal yang fungsional gitu misalnya, bukan sesuatu hal yang estetik juga gitu. Terus kenapa kita tuh menyimpan hal itu yang padahal kita tahu ruangannya tuh nggak besar gitu loh. Maaf ya, ini konteksnya terlalu absurd buat kalian mengerti. Nggak tahu juga apa ya istilahnya. Ya kalian kalau menerka-nerka ini tentang sesuatu hal gitu ya, tentang satu hal, ini bukan cuma tentang satu hal aja. Ini tuh udah akumulasi gitu loh. Kayak tadi aku udah bilang gitu. Itu terjadi di beberapa orang yang ya aku nggak bisa berbuat apa-apa dengan hal itu gitu loh. Kayak tapi ya udahlah. Ya ujung-ujungnya sih ya udah aja gitu ya. Ujung-ujungnya ya kita cuman bisa ya udah aja. Ya udahlah. Mau gimana lagi? Terus ya sabar. Gak tahu sih ya, aku ngomong kayak gini sabar tapi sambil sabar. Cuman ya aku tahan kok guys. Ini belum sampai puncak destruktifikasi. Belum sampai puncak destruktif juga. Jadi ya gak usah khawatir lah. Cuman ya maaf ya kalau aku gak bisa ngasih tahu secara langsung ke kalian konteksnya apa. Cuman ya emang ada beberapa hal yang gak usah kita tahu sih guys, daripada kita tahu terus kita emosi. Kayak mendingan bodo amat dah, sumpah. Kayak penting banget gitu kayak ya. Ini video yang sangat tidak bermutu ya guys ya. Kalau kalian masih mendengarkan ini terima kasih. Tapi aku mau kasih catatan aja gitu ya, kasih satu pesan gitu. Kalian gitu ya yang mendengarkan ini, baik perempuan maupun laki-laki, ingat ya, kalau kalian gak terlalu banyak berkontribusi dengan hidup seseorang gitu ya, dalam apa ya, kehidupan yang lebih baik, ya minimal sadar diri lah. Minimal sadar diri, tahu gitu loh, tahu mana batasannya. Terus selain itu gitu ya, kalian yang mendengarkan ini sampai akhir, aku harap kalian bisa jadi orang yang berguna ya, berguna, bermanfaat. Yang bisa diandalkan, yang bisa dipercaya dan dibuktikan apa yang dijanji-janjikannya. Ya udah guys, udah 24 menit. Sebenarnya apakah ini udah semua hal yang gue pengen bicarakan? Enggak sih. Itu baru sebagian kecil sih guys. Jadi maaf ya kalau misalnya akhir-akhir ini aku banyak blundernya gitu, banyak emosinya, banyak muaknya. Maaf ya. Tapi ya aku nggak berharap kalian ngerti kok. Aku nggak berharap kalian ngertiin aku juga. Nggak, maksudnya ya gitu. Aku nggak berharap kalian ngertiin aku. Aku juga
Nggak tahu lagi, aku kayaknya nggak akan, udah nggak berharap dengan video teman tidurmu juga sih. Tapi ya udahlah, makasih ya yang udah dengerin. Aku nggak tahu di kemudian hari aku bakal ngarsipin video ini atau enggak. Cuman atau mungkin ke membershipin aja kali ya. Tapi ya sedikit banyaknya semoga bermanfaat. Kurang-kurangnya mohon maaf. I'm Kiana Alia, your lovely and friendly mama wannabe. Selamat tidur. Kalau misalnya tertidur, aku harap kalian gak ke-trigger dengan apa yang aku omongin ya. Ya kalau ke-trigger sadar diri anjir. Berubah. Ya gue gak bisa ngerubah orang sih. Emangnya gue apa aja, gue Guardian, Star Guardian atau apa gitu, kayak ya gue juga gak bisa ngerubah orang sih. Cuman kalau misalnya kalian tuh tahu gitu ya, buruknya kalian di mana, jeleknya kalian di mana, dan kalian tahu apa yang kalian harus lakukan untuk membuat hidup kalian lebih baik atau lebih berguna gitu ya, atau at least bisa lebih dipercaya gitu, lakukan ya. Lakukan, perubahan itu dilakukan, bukan cuma diomongin doang. Nah apa ya, videonya jadi lama. Aku nggak tahu sih guys, apakah memang kualitas, tau lah, udahlah. Ini aku mulai sotoy ini jadinya. Ya udah guys, otsukare. I'm Kiana Alia. Tadi udah belum sih? I'm Kiana Alia, your lovely and friendly mama wannabe. Selamat tidur kalau misalnya tidur. Selamat overthinking kalau misalnya kalian overthinking. Overthinking nggak akan ngebawa kalian kemana-mana guys. Yang ngebawa kalian kemana-mana tuh kalau kalian bergerak. Jangan diam di tempat ya. Gak ada good night kisses karena guenya bete.